Galamatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Marteo. Dan hari ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Kapita Selekta Hukum Pidana kelas C. Pada hari ini saya akan membawakan dua materi yang terkait dengan pelajaran yang telah saya pelajari dalam Kapita Selekta Hukum Pidana kelas C. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang ITE dan materi kedua adalah tentang tindak pidana perbankan. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE terbuat karena adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat dalam masyarakat yang membuat lahirnya banyak bentuk-bentuk hukum yang baru. Dalam Undang-Undang ITE terdapat 5 azas. Azas pertama adalah azas kepastian hukum, yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dan segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua adalah azas manfaat, berarti azas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah azas kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi untuk mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi elektronik. Yang keempat adalah azas itikat baik, yang artinya asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan secara sengaja dengan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dan yang terakhir adalah asas kebebasan teknologi atau asas netral teknologi, yang artinya sebuah teknologi tidak berpaku pada satu teknologi saja tetapi dapat melalui banyak perkembangan ke depannya. Terdapat beberapa pasal pidana yang terkait dengan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah dari KUHP pasal 310 dan 311. Dan yang kedua adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 dan JO pasal 45 ayat 3. Untuk pasal-pasal pidana terkait SARA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah KUHP pasal 156, 156A, dan 157. Yang kedua adalah UU Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 4 dan pasal 16. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 dan JO pasal 45. Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE berupa penghinaan atau pencemaran nama baik sudah dinyatakan sebagai delik aduan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU 6/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Delik mengenai SARA dalam UU ITE sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU 11/2013, Mahkamah tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE merupakan delik biasa atau delik aduan.
Untuk alat bukti dalam UU ITE dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Nah, untuk dasar-dasar hukum untuk alat bukti dalam Undang-Undang ITE akan dijabarkan berikut ini ya. Nah, sekian adalah pemaparan mengenai Undang-Undang ITE. Alangkah baiknya jika penggunaan teknologi informasi dilakukan secara bijaksana, sebaik-baiknya, dan secara bertanggung jawab, agar dapat memberikan efek dan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Nah, materi kedua yang akan saya bahas adalah tindak pidana perbankan. Sebelumnya, apa sih tindak pidana perbankan? Tindak pidana perbankan atau banking crime atau kejahatan perbankan adalah kejahatan di bidang perbankan, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan. Dalam konteks hukum positif, yang merupakan kajian tindak pidana perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dasar hukum kajian hukum positif untuk tindak pidana perbankan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, berikut adalah penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat tindak pidana perbankan. Dalam konteks hukum positif, tindak pidana di bidang perbankan dapat berkaitan dengan yang pertama KUHP, yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap, yang ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi dalam bidang perbankan ada ruang lingkup tindak pidana. Yang pertama adalah pemalsuan, yaitu pasal 244 sampai pasal 276 KUHP. Yang kedua adalah penggelapan, pasal 372 sampai 377 KUHP. Dan yang terakhir adalah perbuatan curang berupa penipuan yang terkandung dalam pasal 378 sampai 395 KUHP. Agar lebih jelas, undang-undang tindak pidana yang terkait di bidang perbankan akan dijabarkan di slide berikut ini.
Demikian presentasi materi dari saya. Saya harap melalui presentasi materi ini saya dapat memenuhi nilai ujian akhir semester Kapitalis Elekta Hukum Pidana saya dengan sebaik-baiknya dan juga dapat menjadi media pembelajaran bagi mereka yang membutuhkan. Saya Felicia Marteo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.